Hai guys, kondisi RSI di daily dan 4 jamnya itu berada di dalam kondisi oversold yang cukup ekstrim. Kita akan melihat kebiasaan Bitcoin ketika hal ini terjadi. Akan ada analisa Bitcoin secara daily dan weekly-nya juga, ETH Bitcoin. Ada dua skenario yang saya bisa berikan kepada teman-teman dan situasi sekarang. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Kita akan mulai dulu dengan weekly close-nya Bitcoin. Untuk weekly close-nya ini tentu saja merah ya teman-teman, karena ketika di tanggal 17 Agustus tersebut terjadi dump yang cukup parah ke bawah, membawa harga Bitcoin sampai ke 25.290, menyentuh daerah atas daripada resistance yang sebelumnya ini adalah resistance, disentuh lagi sekarang, dan minggu ini belum ada banyak pergerakan. Harga Bitcoin di time frame weekly-nya ini menembus beberapa level penting seperti MA100, kemudian ada EMA ribbon juga. Jadi kondisi harga Bitcoin ini terancam karena berada di bawah garis-garis ini yang menunjukkan kalau Bitcoin bisa berada di dalam downtrend ya teman-teman. Tidak lagi berada di dalam uptrend. RSI ini juga berada di bawah 50 dengan MACD yang mengarah ke bawah. Jadi kita harus hati-hati meskipun ada hal yang bullish di sini, yaitu kita bisa menarik garis di mana ini adalah hidden bullish divergence, yaitu ketika RSI ini lebih rendah dibandingkan yang sebelumnya, tetapi harga tidak jatuh terlalu dalam. Ini menunjukkan kalau sell-off yang terjadi ini itu diserap oleh whale. Memang sell-off ini sangat kuat sekali, tetapi ini diserap oleh whale sehingga tidak membuat lower low dibandingkan dengan di tanggal 12 Juni 2023. Jadi ada sedikit harapan, yaitu hidden bullish divergence yang terbentuk di time frame weekly-nya. Bitcoin juga menembus bull market support band dan tidak bisa langsung recovery dari situ. Ini merupakan penurunan yang cukup dalam dan tidak bisa langsung naik. Untuk kembali mereclaim daerah 28 ribuan, harga Bitcoin harus ke 28 ribuan agar bisa kembali lagi ke daerah yang menunjukkan kalau Bitcoin ini uptrend. Tetapi sekarang potensinya itu lebih kecil. Harga juga menembus di bawah EMA ribbon dan 3 MA50, 100, dan 200 ini menunjukkan adanya bahaya Bitcoin akan berubah menjadi downtrend. Dan untuk target harganya, kalau misalnya untuk skenario yang bearishnya, itu Bitcoin masih bisa melakukan pergerakan ke bawah, yaitu di daerah Fibonacci Golden Pocket-nya dan 78,6-nya yang saya gambarkan kotak warna hijau di sini, ini ada di harga 22.000 sampai dengan 24.300-an. Di sini ada potensi untuk terjadi bounce ketika dia memasuki area kotak warna hijau ini, dan situasinya akan mirip sekali dengan yang terjadi di sini ya teman-teman. Jadi mirip sekali dengan di sini, membuat lower low, tapi dari situ dia bisa naik ya. Jadi pergerakan sekarang itu seperti mengikuti pergerakan yang terjadi di bulan Januari dan Februari. Di time frame 4 jamnya ini juga belum terbentuk pola reversal, jadi belum jelas, ini hanya pola korektif, jadi bisa saja ini adalah rising wedge atau bear flag yang akan menunjukkan kalau pergerakan harga selanjutnya itu adalah masih tren yang sebelumnya, yaitu menurun. Masih bisa ada turun, tetapi mungkin tidak akan sedalam yang ini. Kondisi sekarang sebenarnya belum terjadi breakdown, jadi masih dalam proses pembentukan pola yang korektif ini. Dan kalau teman-teman perhatikan, RSI daripada di time frame 4 jam ini itu adalah titik terendahnya selama ini ya teman-teman, yaitu berada di nilai 6. Jadi kita lihat di sebelum-sebelumnya seperti di 11 Maret itu tidak sampai ketika yang sekarang ini. Di 9 November juga tidak sama seperti yang sekarang ini. Masih berada di atas daripada titik yang sekarang. Dan berbagai data yang lain juga menunjukkan kalau RSI time frame 4 jam Bitcoin sekarang ini merupakan yang terendah sepanjang sejarah. Biasanya kalau kita melihat RSI dalam posisi sangat oversold seperti ini, kita bisa melihat adanya recovery yang cukup cepat seperti di tanggal 11 Maret ini, dia bisa langsung tiba-tiba naik dari situ dengan pergerakan yang cukup impulsif. Di sini juga ada recovery meskipun tidak sama seperti di 11 Maret. Ada kasus untuk 19 Agustus, di sini oversold juga, tetapi dia membentuk pola yang korektif dan lanjut turun dari situ.
Untuk 14 Juni ini juga kondisi sangat oversold sekali, tetapi harga masih bisa ke bawah dan melanjutkan membuat lower low sampai ke harga 17 ribuan. Sehingga tidak memastikan kalau Bitcoin itu akan langsung bounce dengan kuat V-shape recovery ke atas, tapi masih ada potensi untuk bisa ke bawah lagi. Dan di time frame daily-nya juga ya teman-teman, kita lihat RSI-nya itu berada di dalam RSI yang kondisi yang sangat oversold sekali di harga 19. Kondisinya itu mirip seperti di dam Corona 12 Maret 2020. Di mana di titik ini sebelumnya 18 Juni itu terjadi recovery cukup lumayan. Kemudian ada juga di 21 Januari 2022 ini ada terjadi recovery yang cukup lumayan, harga bisa naik cukup tinggi. Di Maret 2020 juga ini mengalami recovery setelah beberapa hari sideways, habis itu tiba-tiba ada pergerakan ke atas. Tetapi untuk yang tahun 2019, September 2019, harga sideways dulu dengan RSI yang meningkat. Nah, sempat turun dulu membuat lower low di sini ya teman-teman. Tapi dari situ bisa dengan cepat naik ke atas. Sehingga kalau kita melihat beberapa data yang sebelumnya, ketika RSI itu mencapai daerah oversold ini, lebih besar peluangnya untuk terjadi recovery. Jadi mungkin kita harus bersabar dulu, mungkin akan sideways beberapa hari dulu, baru dari situ akan melihat pergerakan harga Bitcoin selanjutnya. Dari likuiditas sendiri menurut saya sudah banyak yang dilikuidasi ya di daerah sini ketika dia jatuh dari 29.000 sampai ke 25.000, pergerakan minus 4.000 dolar, pasti banyak yang terlikuidasi di sini. Jadi whales juga sudah kenyang ya, makanannya mungkin tidak akan terlalu banyak kalau misalnya dibawa ke bawah lagi, kecuali memang sebenarnya di sini ada alasan kenapa dia bisa banyak makanan, karena ini adalah daerah stop loss. Jadi stop loss-nya itu ditaruh di bawah daripada low yang ada di sini, jadi mungkin ada banyak makanan di situ. Jadi bisa ada potensi untuk ke daerah ini sebelum dia naik ke atas. Selanjutnya kita akan melihat chart ETH Bitcoin. Close weekly-nya ini cukup baik, dia membuat higher high. Jadi jelas ya di sini itu dia lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sebelumnya, yaitu di 0,063. Ada nge-wick juga, jadi bisa saja ini pergerakan ke atas yang cukup impulsif bisa saja dimulai, tetapi akan terkonfirmasi dengan candle yang setelah ini. RSI masih di bawah 50, MACD mulai bullish karena terjadi bullish crossover. Target saya untuk yang selanjutnya adalah dia bisa ke 0,066. Kalau misalnya bisa ditembus dengan kuat, maka bear flag ini akan invalid, dan mungkin kita bisa melihat ETH Bitcoin yang lebih kuat ya teman-teman. Mungkin berpotensi mengetes daerah 0,069 di daerah sini. Kenaikan ETH Bitcoin ini akan bagus untuk beberapa altcoin, tapi kalau misalnya turun akan buruk untuk altcoin. Dan saya akan memberikan ada 2 skenario yang berkaitan dengan fase bulan ini, di mana ketika terjadi dump tersebut itu terjadi di sekitar new moon, yaitu tanggal 17 Agustus. Di sini new moon-nya itu terjadi di sore 16 Agustus. Dan skenario pertama yaitu yang untuk bullish sampai kepada full moon, ini pas 2 minggu sampai akhir Agustus ini, di mana kita bisa melihat recovery untuk harga Bitcoin sebelum dia akan dump di awal bulan September. Jadi kita akan naik dulu, kemudian akan turun di awal September, karena biasanya September itu adalah bulan yang bearish. Atau sedikit modifikasi di mana mungkin kita bisa melihat pergerakan ke bawah sedikit dulu. Nah, dari situ mungkin beberapa hari dari ini mungkin akan mulai naik, tetap 31 Agustus itu bisa menjadi macam patokan, harganya akan lebih tinggi dibandingkan dengan harga sekarang. Dan awal September itu bearish. Skenario kedua adalah di mana dari new moon sampai full moon ini kita melihat pergerakan Bitcoin yang turun terus sampai kepada kotak warna hijau yang saya taruh ini ya teman-teman. Nah, kalau misalnya di sekitar tanggal 31 Agustus mungkin terjadi penurunan yang cukup membuat market itu fear, panik. Mungkin kita bisa melihat awal September itu bagus, meskipun menurut saya lebih kecil kemungkinannya. Nah, alasannya kenapa? Karena ada potensi ETF yang mungkin akan disetujui ya. Jadi ada
ETF BlackRock yang akan disetujui di secepatnya itu paling cepatnya adalah 2 minggu dari sekarang, dan 2 minggu dari sekarang adalah awal September, sehingga kalau misalnya disetujui maka awal September ini bisa jadi hal yang bullish. Kemudian minggu lalu itu sebenarnya ada isu kalau keputusan terhadap Grayscale ETF ini akan dilakukan di hari Jumat kemarin, tetapi rupanya tidak ada. Jadi berpotensi akan dibuat keputusannya minggu ini, paling lambat hari Jumat ini, di mana dari berbagai macam masalah atau isu-isu yang dibawa ke pengadilan itu harus segera diselesaikan karena biasanya ada siklusnya, akan terjadi pergantian hakimnya. Jadi hakim yang sekarang itu harus cepat-cepat selesaiin kerjaan-kerjaannya, dan mayoritas kalau tidak salah ada 30 dari 32 itu isu seperti ini itu akan diselesaikan oleh hakim, dan itu menunjukkan kalau probabilitas Grayscale itu untuk diterima soal Bitcoin Trust-nya Grayscale itu apakah bisa dikonversikan menjadi spot Bitcoin ETF. Jadi keputusannya itu harus dibuat oleh hakim sekarang, kecuali memang ternyata tidak ada keputusan, nah itu akan bearish. Jadi kondisi sekarang lebih besar probabilitasnya ini untuk disetujui menjadi spot Bitcoin ETF. Tetapi meskipun itu dia akan naik, ini hanya sebagai relief rally saja, jadi mirip seperti yang di tanggal ini ya teman-teman. Jadi ini ada kenaikan yang cukup cepat ketika dia turun, kemudian naik akhir Oktober 2019, tapi dari situ masih bisa turun lagi. Jadi ini adalah semacam kesempatan kita untuk trading. Nah, misalnya berita baik tersebut itu bisa muncul, maka harga sepertinya bisa naik dengan cepat ke atas. Jadi itu adalah 2 skenario yang saya berikan kepada teman-teman. Semoga informasinya bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.